Soti Hotu, Namo Buddhaya. Selamat datang di STAB Kertarajasa, Kota Batu, Jawa Timur. Sekolah Tinggi Agama Buddha Kertarajasa adalah satu-satunya perguruan tinggi agama Buddha yang berada di Kota Batu, Jawa Timur. STAB Kertarajasa terletak di Jalan Insinyur Soekarno, nomor 311, Kota Batu. Sejak berdirinya STAB Kertarajasa di tahun 2000 hingga saat ini, telah meluluskan 17 angkatan sarjana strata 1 yang tersebar ke berbagai daerah di Nusantara. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Saya Alta Deva Nuggautama, NIM 2022.23.0773, ingin menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia yang berkaitan dengan proses manajemen strategis, MSDM strategis, metrik manajemen sumber daya manusia, dan benchmarking, serta korelasi dalam Buddhis. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup yang cukup kompleks. Hal ini dikarenakan oleh adanya perbedaan pada kepribadian, sikap, dan cara berpikir setiap individunya. Oleh karena itu, seringkali kita menemui adanya pertikaian antara manusia dalam suatu kelompok sosial yang hanya disebabkan oleh perbedaan dalam cara berpikir mereka yang pada akhirnya menyebabkan penurunan hasil kinerja mereka. Untuk mengatasi hal tersebut, kita sangat memerlukan adanya suatu ilmu dalam mengatur sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah kumpulan orang-orang yang menjadi tenaga kinerja dalam suatu kelompok sosial, perusahaan, organisasi, ataupun bisnis. Dalam penentuan berkembangnya suatu usaha atau organisasi, sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting. Oleh karena itu, kita harus mengetahui dan menguasai bagaimana cara memanage suatu sumber daya manusia. Selanjutnya, ada proses manajemen strategis. Manajemen yang strategis merupakan proses manajemen yang sudah tertata dari segi pembagian kerja, survei lapangan, mengidentifikasi peluang maupun ancaman dari suatu usaha. Proses manajemen strategis dapat dilakukan dengan menganalisis suatu pekerjaan dengan tujuan untuk menyeleksi pegawai yang mampu menyelesaikan pekerjaannya dengan baik dan benar. Proses manajemen strategis selanjutnya adalah dengan melakukan survei lapangan. Jadi, dengan adanya survei lapangan tersebut, suatu perusahaan ataupun organisasi dapat memilih tempat yang sesuai untuk dijadikan sebagai perusahaan. Adapun dengan cara mengidentifikasi peluang dan ancaman yang bertujuan untuk melihat suatu celah yang dapat dijadikan sebagai peluang untuk manajemen yang strategis. Proses manajemen strategis merupakan upaya-upaya yang dilakukan suatu perusahaan untuk mencapai tujuan yang tepat sasaran. Adapun 4 sasaran umum dalam proses manajemen yang strategis, di antaranya sasaran organisasi, sasaran fungsional, sasaran sosial, serta sasaran pribadi pegawai. Sasaran organisasi merupakan sasaran dalam proses manajemen strategis untuk melihat kontribusi suatu organisasi. Yang kedua, ada sasaran fungsional. Dalam proses manajemen yang strategis, sasaran fungsional memiliki fungsi untuk mempertahankan kontribusi manajemen sumber daya manusia dalam berbagai organisasi. Yang ketiga, sasaran sosial. Sasaran ini merupakan sasaran untuk meminimalkan suatu dampak negatif
dari organisasi guna menambah keuntungan organisasi tersebut. Yang keempat adalah sasaran pribadi pegawai, merupakan sasaran untuk membantu pegawai mencapai tujuan yang berguna untuk meningkatkan kontribusi mereka dalam organisasi. Yang selanjutnya adalah manajemen sumber daya manusia strategis. Manajemen sumber daya manusia strategis merupakan proses yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu rencana strategis dalam organisasi dengan tujuan, maksud saya dengan menyesuaikan kemampuan dari perusahaan sesuai dengan permintaan lingkungannya. Manajemen sumber daya strategis mencakup strategi korporat, strategi kompetitif, dan strategi fungsional. Strategi korporat adalah portofolio bisnis yang diidentifikasi dari suatu perusahaan secara total dan dapat membentuk suatu perusahaan yang bisa berbisnis dengan perusahaan yang lain. Yang kedua adalah strategi kompetitif, yaitu membentuk perusahaan yang lebih maju agar dapat bersaing dengan perusahaan yang lain. Yang ketiga adalah strategi fungsional, yang bertujuan untuk mengidentifikasi kegiatan dalam perusahaan atau organisasi untuk mencapai tujuannya. Manajemen sumber daya strategis dapat dirumuskan dan dilaksanakan sesuai kebijakan dalam praktik sumber daya manusia yang dapat menimbulkan jiwa kompetensi dalam diri karyawan yang sangat dibutuhkan dalam suatu perusahaan atau organisasi untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Adapun alat-alat dalam manajemen sumber daya strategis yang dapat menunjang suatu keberhasilan dalam perusahaan ataupun organisasi. Yang pertama ialah peta strategi, yaitu peta yang menggambarkan mengenai perusahaan ataupun organisasi dalam kerja atau mencapai tujuan sasaran yang strategis dari suatu perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua yaitu skor kartu SDM yang berfungsi untuk memantau hasil dari kinerja suatu perusahaan ataupun organisasi secara keseluruhan dalam finansial maupun non-finansial. Dan yang ketiga adalah papan instrumen digital yang berguna untuk mempermudah manajer dalam memantau hasil kinerja suatu perusahaan atau organisasi, apakah sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan dapat digunakan untuk memantau peta strategi. Yang selanjutnya adalah metrik sumber daya manusia dan benchmarking. Metrik sumber daya manusia adalah ukuran kuantitatif dari aktivitas manajemen sumber daya manusia seperti produktivitas kerja karyawan, efisiensi kerja, kepuasan kerja, serta perputaran karyawan. Produktivitas kerja karyawan adalah kemampuan karyawan dalam berproduksi dibandingkan dengan input yang digunakan. Seorang karyawan bisa dikatakan produktif apabila menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu. Adapun indikator produktivitas kemampuan seorang karyawan sangat bergantung pada keterampilan yang dimiliki seseorang tersebut dalam bekerja. Efisiensi kerja karyawan adalah tingkat kerja yang menggambarkan kinerja yang menggunakan sedikit input, namun
dapat menciptakan output yang besar. Kepuasan kerja adalah sikap positif karyawan, meliputi perasaan dan tingkah laku dalam melakukan pekerjaan, melalui penilaian dalam bekerja sebagai rasa menghargai, mencapai nilai penting pekerjaan. Perputaran karyawan merupakan perputaran keluar masuknya karyawan dalam perusahaan. Selanjutnya adalah benchmarking. Benchmarking sendiri dapat dirumuskan sebagai aktivitas imitation with modification, di mana perusahaan adalah mengimitasi suatu produk dan diolah kembali atau dimodifikasi kembali menjadi produk yang baru dan berbeda dari produk yang sebelumnya. Tujuan dari benchmarking adalah menemukan rahasia sukses dan kemudian mengadaptasi dan memperbaikinya untuk diterapkan dalam perusahaan yang melaksanakan benchmarking. Perlu persiapan fisik dan mental untuk melaksanakan benchmarking karena merupakan proses yang cukup panjang dan berat. Diharapkan produk yang akhirnya bisa unggul sehingga mempunyai keunggulan dalam kompetitif perusahaan. Selanjutnya adalah manajemen sumber daya manusia dalam perspektif Buddhis. Menjadi kaya dengan cara yang benar dapat dimulai dengan menerapkan jalan mulia berunsur 8, yaitu mata pencarian benar atau sama ajiwa. Suatu penghidupan harus dilakukan dengan inisiatif, tekun, dan usaha yang semangat, yang dikumpulkan melalui kekuatan tubuh, yang dapat melalui keringat tubuhnya, sehingga mendapat kekayaan yang benar yang diperoleh dengan cara yang benar. Terdapat pada Anguttara Nikaya kelompok 4 Sutta 62 dan Anguttara Nikaya kelompok 8 Sutta 54. Dalam Anguttara Nikaya kelompok 5 Sutta 117 terdapat aturan Sang Buddha untuk umat awam supaya tidak terlibat dalam perdagangan yang kurang baik, yaitu yang perlu dihindari adalah berdagang senjata. Segala jenis senjata apapun yang mempunyai tujuan untuk melukai makhluk hidup. Berdagang makhluk hidup atau hewan ternak yang bertujuan untuk disembelih. Berdagang daging atau segala sesuatu yang berasal dari penyiksaan makhluk hidup. Berdagang racun ataupun barang-barang yang memabukkan yang dapat membuat lemahnya kesadaran. Dari proses mata pencarian benar tersebut, belum tentu dapat ditabung ataupun dapat diinvestasikan, karena penghasilan tersebut sering habis hanya karena gaya penghidupan yang boros. Dan kesimpulannya yaitu dalam manajemen yang strategis sangat mempengaruhi faktor keberhasilan dalam suatu perusahaan. Karena dari proses tersebut suatu perusahaan dapat melihat celah yang dapat dimanfaatkan dalam menunjang keberhasilan. Terdapat sasaran-sasaran yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang keberhasilan, yaitu sasaran organisasi, sasaran fungsional, sasaran sosial, dan sasaran pribadi pegawai. Dalam perusahaan pasti terdapat rencana yang disusun untuk menunjang keberhasilan perusahaan tersebut. Diidentifikasi dari suatu perusahaan secara total dan dapat membentuk suatu perusahaan yang bisa berbisnis dengan perusahaan lain. Perusahaan harus memiliki sifat kompetitif yang mampu bersaing secara sehat dengan perusahaan lainnya.
Selanjutnya, dalam perusahaan harus mempraktikkan sumber daya manusia yang dapat menumbuhkan jiwa kompetisi dalam diri karyawan agar perusahaan dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai. Perusahaan harus mempunyai metrik yang berguna untuk mengukur kuantitatif dari aktivitas karyawan. Produktivitas dari karyawan bisa diukur dengan tepat, waktu, atau tidak dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Perusahaan akan menilai sikap positif karyawan dengan cara menghargai pekerjaan yang dikerjakan karyawan. Perusahaan memiliki tolak ukur untuk menentukan kemajuan dari perusahaan tersebut dengan melihat dari keunggulan produk yang dipasarkan. Dalam Buddhis juga mengajarkan bahwa karyawan harus memiliki sifat jujur dan mencari mata pencaharian yang benar. Dengan cara bekerja sesuai dengan aturan yang telah ditentukan dalam perusahaan, dan perusahaan tidak boleh memasarkan barang-barang yang tidak dianjurkan dalam Buddhis. Sekian yang bisa saya jelaskan terkait dengan manajemen sumber daya manusia. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dipraktikkan dalam mengembangkan manajemen sumber daya manusia. Saya akhiri. Sawadee Namo Buddhaya.